Oke. Udah jalan nggak itu? Iya, tadi sudah dibilang rekam. Saya mulai ya. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Malam semuanya. Malam. Malam. Perkenalkan teman-teman, nama saya Yuliani. Saya ingin mempresentasikan materi yaitu yang berjudul penyusunan tujuan pembelajaran. Saya dulu ya. Udah terlihat nih? Belum? Udah ya. Oke, yang pertama yaitu prinsip pembelajaran. Adapun di sini prinsip pembelajaran dalam prinsip pembelajaran di sini yang perlu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, yaitu untuk mencapai profil pelajar Pancasila perlu terwujud pembelajaran itu, yaitu yang pertama dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Kemudian yang kedua, dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Yang keempat, relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Dan yang kelima, berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, di sini dalam penyusunan tujuan pembelajaran itu ada 5 hal yang perlu kita pahami. Kemudian konsep dan tujuan pembelajaran. Dalam konsep dan tujuan pembelajaran ini ada yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama, penyusunan tujuan pembelajaran. Dalam penyusunan tujuan pembelajaran ini disusun berdasarkan analisis capaian pembelajaran yang disesuaikan dengan konteks dan kondisi masing-masing satuan pendidikan dan melakukan aktivitas pembelajaran. Untuk PAUD, tidak disusun alur karena proses pembelajaran fleksibel dan konseptual dalam mencapai capaian pembelajaran. Yang kedua, pengembangan modul ajar. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik, agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Perangkat ajar diharapkan membantu guru mengajar menggunakan metode diferensiasi. Yang berikutnya itu konsep tujuan pembelajaran. Apa itu tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran atau disingkat dengan TP merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran untuk mendukung terwujudnya capaian pembelajaran. Kemudian penyusunan tujuan pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran di sini ada 2 hal, yaitu satu, menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam penyusunan tujuan pembelajaran di sini kita harus menentukan tujuan pembelajaran itu seperti apa, yaitu penentuan tujuan pembelajaran dilakukan dengan menganalisis setiap elemen capaian pembelajaran dengan mempertimbangkan visi misi dan satuan PAUD, profil anak didik, karakteristik anak, dan karakteristik lokal dan budaya setempat.
dengan menyesuaikan terhadap visi misi, karakteristik satuan PAUD, kebijakan dan konteks lokal daerah, maka tujuan pembelajaran dapat menunjukkan kekhasan masing-masing satuan PAUD. Yang kedua, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Yakni dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran ini, tentunya rumusan tujuan pembelajaran kemudian dikenal untuk menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Penyusunan rencana dilakukan secara sederhana dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan tujuan pembelajaran yang sudah disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan anak, maka rencana pelaksanaan pembelajaran yang dikembangkan sudah merupakan bahan capaian pembelajaran dalam konteks PAUD. Meskipun rencana pembelajaran harus disiapkan guru, dalam pelaksanaan kegiatan bermain belajar guru perlu menyediakan pilihan beragam untuk demikian presentasi singkat dari saya. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman, silahkan. Silakan yang ingin menanggapi. Bu, Ya, Bu. izin Bu, Ya, Bu. bisa jelaskan kembali Ibu mengenai relevan Bu dengan pengembangan ini Yang kurikulum, iya bagian prinsip relevan. relevan. Iya. Relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan dan budaya peserta didik. Jadi maksudnya relevan di sini yaitu pembelajaran itu yang berhubungan, yang dirancang harus berhubungan dengan konteks kehidupan. Jadi dia harus sesuai dengan kehidupan setempat, kemudian disesuaikan dengan budaya peserta didik, kemudian serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Jadi tujuannya di sini kita membuat tujuan pembelajaran di sini harus sesuai gitu dengan keadaan atau yang dengan kehidupan yang ada di masyarakat seperti itu. Kita ada tanggapan yang lain, Bu Nurdiana? Kayaknya saya pas lah, Bu. Ibu Sumaryati? Kalau menurut saya, ya. Baik Bu, terima kasih. Kalau menurut saya apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Yuli itu udah pas. Gimana Bu? Udah jelas. Udah Hesti, ada yang kurang mungkin? Saya Bunda. Iya Pak Muammar, silakan. Ya. Terkait dengan pertanyaan Ibu Hesti tentang relevansi antara tujuan dengan konteks kehidupan, saya pikir bahwa proses pendidikan itu akan berjalan dengan baik, kemudian tujuan pembelajaran akan tercapai dengan baik. Tujuan pembelajaran ini kan pada dasarnya adalah bagaimana anak itu mampu mencapai akhir dari sebuah fase atau sebuah program pembelajaran yang kemudian ditetapkan bahwa anak itu mampu mencapai tingkatan yang diharapkan tersebut dari sebuah tujuan. Nah, relevannya itu ketika misalnya anak yang berada di masyarakat pertanian, maka konteks pembelajarannya adalah pembelajaran yang mengambil seluk-beluk tentang kehidupan pertanian itu. Apakah mulai dari kebiasaan petani, nah, ya kan? Jika misalnya masyarakat atau sekolah itu berada di lingkungan masyarakat pertanian, maka tentu tema yang akan dipilih itu atau misalnya topik yang dipilih itu adalah topik terdekat dulu dengan anak. Gitu kan Bu ya? Ya. Jadi saya pikir kalau misalnya